Aska tidak masuk? Sakit. Ya, kita doakan semoga Selvi dan Aska cepat diberi kesembuhan. Kalian yang pada sehat tetap menjaga kesehatan ya. Ya. Resya, pimpin doa dulu sebelum pelajaran. Sini berdiri dulu. Marilah kita berdoa sesuai agama yang dianut oleh kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Resya. Nah, anak-anak, sebelum pelajaran nanti kita akan membuat keyakinan kelas dulu ya. Keyakinan kelas ini dibuat agar kalian lebih berhati-hati saat berada di kelas, saat berada di sekolah, saat bersama Pak Guru dan Bu Guru, serta saat bersama teman-teman kalian. Nah, kalau sudah ada keyakinan kelas ini, nanti kalian tentunya akan berhati-hati lagi dalam berperilaku. Nah, keyakinan kelas ini nanti dibuat apa? Kalau misalnya kalian akan berbuat tidak baik, kalian harus ingat, oh ya ada keyakinan kelas. Nanti kalau melanggar, kalian yang akan malu. Jadi nanti kalian akan malu sendiri dan nanti dalam berperilaku, dalam bertindak tanduk kalian akan lebih berhati-hati lagi. Nanti Bu Guru bagikan sticky note ini, nanti kalian tulis harapan kamu itu apa sih untuk kelasnya kamu. Kamu ingin kelasnya ini seperti apa ya? Karena ini nanti akan dimasukkan ke dalam keyakinan kelas. Paham? Nah, Bu Guru bagi ya. Silakan ditulis. Ya, yang ada lemnya yang buat tempel ya. Yo, ditulis dulu. Dikasih nama kalian juga boleh. Jadi ya, tolong ya. Ini dibagi, tolong dibantu. Yuk, ditulis yuk. Ditulis dulu ya. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, coba ditempel harapan-harapan kamu apa? Di sebelah sini, kamu tempel. Ayo, siapa dulu? Gak apa-apa, bareng-bareng gak apa-apa. Ayo, ditempel di sebelah sini. Harapannya kamu, sini dulu Pak Bu. Ya. Ini sudah. Oh iya, bagus sekali ya. Ya. Nah, harapan-harapannya kamu ini ya. Bacakan satu. Salisa. Salisa ingin kelas ini bersih dan tidak berisik. Itu adalah harapannya Salisa. Tepuk tangan buat Salisa. Siapa lagi yang mau membacakan? Asya? Ayo dibacakan punya kamu. Ayo dia ya. Ya, saya mau kelas ini menjadi bersih dan menjadi yang nyaman, menjadi lebih nyaman. Ya, tepuk tangan buat dia.
boleh mengejek, tidak boleh membuli. Yang ketiga, siapa yang mau maju? Suci, Suci, bantu ya. Yang ketiga, baca Ci. Selalu menjadi pribadi yang baik perilakunya, ya. Yang biasanya jahilin temannya, ya. Yang biasanya ada temannya jalan kakinya kamu gledi, itu harus dirubah, ya. Menjadi pribadi yang lebih baik. Yang biasanya terlambat, sekarang jangan terlambat. Yang biasanya usir ke temannya, sekarang berubah, ya. Yang keempat, kelompoknya Fania. Ya. Kelompoknya Fania. Yuk, dibaca. Belajar dengan antusias dan bertanggung jawab, ya. Yang biasanya itu males-malesan, yang biasanya tidak mengerjakan PR, mulai sekarang harus bertanggung jawab. Yang biasanya tidak piket, ya tugasnya kamu, tanggung jawabnya kamu ya piket, ya. Hari apa PR-nya juga dikerjakan, karena itu sudah menjadi tanggung jawab kalian. Yang kelompok 5, siapa yang mau maju? Ya, dibaca. Senantiasa menjaga kesehatan diri. Ya, ini yang kebiasaan kalian. Kalau mau makan tidak mencuci tangan. Mulai sekarang, kalau mau makan jajan, mau minum, kalian harus mencuci tangan. Supaya apa? Bersih, bebas dari kuman. Siap ya, senantiasa menjaga kesehatan ya. Siap. Kelompok yang terakhir. Ya, kelompok yang terakhir. Dibaca Mas Abir. Ya, Sabir, terima kasih. Selalu menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Yang biasanya, oh iya, tepuk tangan dulu buat yang biasanya setelah makan jajan, ya, setelah menggunting atau setelah meraup pensil kalian dibuang di kelas, mulai sekarang kalian harus rubah kebiasaan kalian, ya, dengan cara menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Di kelas juga tidak boleh ngomong terus kalau bu guru sedang menjelaskan. Sampahnya dibuang ke tempat sampah. Itu ada 6 keyakinan kelas kita. Siap dilaksanakan? Siap. Yuk, tepuk tangan buat kelas kita. Selalu bekerja sama dan selalu membantu, tetap gotong royong. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai sesama. Yang ketiga, selalu menjadi pribadi yang baik perilakunya. Yang keempat, belajar dengan antusias dan bertanggung jawab. Yang kelima, senantiasa menjaga kesehatan diri. Yang keenam, selalu menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Tepuk tangan buat kelas kita. Kita ingat ya, agar ke depan kita bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Ayo kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa din. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini
pukul 1 ini kita bisa mengikuti kegiatan diseminasi mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Salawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada beliau baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kejahiliahan menuju zaman yang penuh dengan kecanggihan teknologi ini. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Harjasari 01, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf karyawan SD Negeri Harjasari 1. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas bantuan Bapak Ibu dalam kegiatan diseminasi ini. Langsung saja. Salam dan bahagia. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk kegiatan pada siang hari ini, capaian pembelajaran yang saya ambil, yang akan saya lakukan yaitu memahami konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Yang kedua, capaian pembelajarannya yaitu menerapkan kegiatan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada murid. Nah, ada pertanyaan pematik, hukuman yang dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini adalah yang biasanya kita lakukan untuk mendisiplinkan anak didik kita, ya Bapak Ibu. Pembelajaran paradigma baru yang sekarang ini dilakukan yaitu pembelajaran paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ini. Masih ingat yang kemarin kita nyanyikan ya Bapak Ibu? Ya, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita akan belajar bareng-bareng. Saya tidak akan menggurui atau apa, kita belajar bareng-bareng tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, perubahan paradigma, kegiatan kepalkan tangan. Coba Bapak dan Ibu menyobek secari kertas, kemudian tuliskan barang berharga atau benda berharga yang menurut Bapak Ibu itu ada nilainya dan bernilai sangat berharga. Bisa berlian, bisa handphone, bisa emas, atau kalau sertifikat nggak bisa digenggam ya Bu. Uang itu juga bisa. Nah, terus kalau sudah ditulis digenggam, coba temannya Bapak Ibu mau mengambil atau merebut benda yang Bapak Ibu simpan dengan kencang ya di tangan genggaman Bapak Ibu. Lalu teman Bapak Ibu itu membujuk, mengancam, menghardik, merayu agar tangannya Bapak Ibu itu mau dibuka. Apa yang akan terjadi dengan Bapak Ibu? Mari ya, mempertahankan ya Bapak Ibu. Nah, ini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita sebagai guru
bisa mengontrol murid-murid kita seperti apa. Yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini biasanya. Nah, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Nah, siapa sih yang mempunyai kontrol? Nah, pada stimulus kontrol, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ada juga tentang perilaku, bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengambil kontrol diri Anda, bukan orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Misalnya Bu Kiki kontrol Bu Tuti kan ya nggak bisa kan. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya berkolaborasi atau bekerja sama menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah, sekarang teori kontrolnya yaitu model berpikir menang dan menang. Nah, apa yang dimaksud disiplin? Ini Bapak Ibu, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin ini membuat diri orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, tapi dalam budaya kita, makna disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, ini Bapak Ibu, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata-kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Yang ketiga, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, tanpa ancaman maupun tanpa hukuman. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Nah, nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perbuatan memiliki satu tujuan. Ini adalah teori dari Dr. William Glasser. Teori kontrol ini yang membuat dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia. Ini teorinya dari Dian Moser. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang pertama, teori motivasi perilaku manusia ini ada eksternal. Eksternal ini ada yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya?
apakah saya dihukum atau apakah saya mendapatkan suatu peringatan. Yang kedua, biasanya eksternal, perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan dari orang atau lembaga. Apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Apakah saya mendapatkan uang atau mendapatkan pujian? Ini yang biasanya timbul dari eksternal. Internalnya tujuannya yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa ketika saya melakukan itu. Nah, apa itu merdeka? Merdeka itu artinya tidak hanya bebas dari perintah, tetapi juga mampu mengatur diri sendiri. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, dihukum oleh penghargaan, maksudnya bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya adalah eksternal yang akan ada faktor ketergantungan. Ini ada pengaruh jangka pendeknya, pengaruh jangka panjangnya, terus ada penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Bentuk program kebajikan dalam apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi ini maksudnya siswanya yang dilibatkan bukan siswa-siswa itu saja, tetapi semua murid bergantian seperti yang sudah kita lakukan ya Bapak Ibu. Kalau ya Bapak kita berganti-ganti, siswanya tidak itu saja. Selanjutnya, beri pengakuan secara konsisten. Hari ini kita mengakui, kita memberi penghargaan, besoknya tidak. Yang selanjutnya fokus pada proses yang kita lakukan. Contoh pengakuan atau apresiasi kebijakan. Cara membuat apresiasi kebijakan. Yang pembukanya, kemarin saya perhatikan, sepertinya kalian tadi berada di luar kelas ya, atau saya menghargai kerja keras kalian. Terima kasih untuk pengorbanannya kamu sehingga kamu tidak terlambat datang. Nilai kebajikannya dari ini yaitu rasa empatimu besar sekali. Seperti itu situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, tindakan guru ini biasanya hukuman yang kita lakukan jika ada murid kita yang terlambat, yaitu mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat ke sekolah biasanya kalau siswanya datang ke sekolah, kita akan menghukum murid kita untuk menulis pada selembaran kertas sebanyak 100 kali, atau juga lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir. Yang ketiga, ada juga guru yang seperti ini, meminta untuk push up. Pada saat kemarin ya, misalnya pada saat pandemi kemarin tidak menggunakan masker, maka disuruh push up, atau menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini adalah contoh-contoh. Ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini biasanya Pak Guru Hisab ini. Atau siswa-siswa kita diberi hukuman ya, mengenakan sepatu pada saat hari Senin itu tidak menggunakan sepatu hitam. Biasanya Bapak Ibu guru memberikan hukuman. Ini adalah konsekuensinya. Yang pertama ini adalah mencatat 100 kali, ini termasuk hukuman. Ya, ini juga hukuman. Yang konsekuensi, kalau ada siswa yang salah, kita
memberi solusinya dengan menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Nah, atau membersihkan kalau ada yang menumpahkan air, kita meminta siswa jangan dihukum ya Bapak Ibu, tapi meminta siswa untuk membersihkannya seperti itu. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, seperti membuat anak sakit ya dalam jangka waktu yang pendek atau jangka waktu yang panjang, sakit hati maupun sakit fisik itu biasanya hukuman yang dilakukan, sehingga itu nanti akan memberikan trauma tersendiri pada anak-anak kita. Ini hukuman banyak sekali, ada sesuatu yang menyakitkan, ada yang membuat anak sakit, anak membenci kedisiplinan, anak menjadi paksaan, kadang juga mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah ya. Sedangkan konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman kalau anaknya sakit, sehingga anaknya tidak nyaman dalam waktu pendek. Nah, kalau anak membenci kedisiplinan, nanti konsekuensinya apa? Anak menghargai disiplinan. Perbedaan, ada siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Biasanya kita sering memberikan hukuman ya Bapak Ibu. Contohnya, guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan menjadi takut siswanya. Konsekuensinya apa? Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR pada saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, ini yang benar yang harus kita lakukan. Restitusinya adalah guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dengan siswa dan menghormati dirinya. Kita bisa tanya, kenapa sih kamu nggak mengerjakan PR? Jangan asal main hukum sendiri. Misalnya, kamu kenapa nggak mengerjakan PR? Sana di luar tidak boleh ikut pelajaran. Itu tidak boleh ya Bapak Ibu. Tapi kita mengidentifikasi dulu, kenapa sih kok tidak mengerjakan. Siapa tahu pulang sekolah anaknya membantu bapaknya berjualan sampai malam, jadi lupa tidak mengerjakan PR seperti itu. Boleh geprek Bu Guru. Nah, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan siswa sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari masalah. Siswanya berefleksi, ya, oh iya saya membuat kesalahan, berarti saya harus seperti ini biar kedepannya saya lebih baik. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, solusinya menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar melandasi tindakan dan yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama, ada hukuman dan penghargaan. Hukuman biasanya menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahannya biasanya dengan cara berbohong, murid menjadi rendah diri alias minder. Penghargaannya tidak efektif, merusak hubungan, ini biasanya sifat iri, mematikan kreativitas anak, menghukum dengan sistem ranking, murid menyembunyikan kesalahan, kemudian merampas hak dan menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses, ada konsekuensi dan restitusi. Ini konsekuensinya penguatan jangka panjang, perlu monitoring
berkelanjutan, stimulus dan respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Restitusinya, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, solusinya, fokusnya. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, sekarang kita beralih ke keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Nah, ada pertanyaan otomatis. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Atau juga mengapa kita memiliki peraturan 3M pada saat COVID kemarin ya Bapak Ibu, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Biasanya kalau ada pelatihan kita datangnya terlambat ya Bapak Ibu. Mulai sekarang kita disiplinkan untuk 30 menit hadir lebih cepat ya Bapak Ibu. Kebiasaan-kebiasaan jelek itu harus kita tinggalkan. Oh gitu ya. Membiasakan disiplin positif, Bu Guru Kiki mulai besok berubah. Nah, Pak, Bu Guru Kiki mulai besok berubah yang biasanya terlambat. Janji ya Bu Guru. Ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Budaya positif ini pada peraturan kelas, keyakinan kelas nanti ini akan menciptakan lingkungan yang positif sehingga akan ada budaya positif di lingkungan sekolah kita. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, ini nanti Bapak Ibu membuat keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan berupa pertanyaan universal dan dibuat dalam bentuk positif. Yang kedua, semua warga kelas dilibatkan dalam pembentukan keyakinan kelas. Berarti ada guru, ada siswa dalam pembentukan keyakinan kelas. Seperti pada saat MPLS kemarin kita membuat kesepakatan kelas. Yang ketiga, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Ini ada contoh kesepakatan kelas, guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, murid yang peduli dengan teman-teman. Ini manakah yang termasuk keyakinan kelas? Yang TK Dharma, apa yang kesepakatan kelas biasa? Mana yang termasuk keyakinan kelas? Yang TK Dharma Wanita Persatuan itu datang tepat waktu, menjaga kebersihan. Kalau ini adalah contoh kesepakatan kelas. Kalau keyakinan kelas, kami saling menyayangi di kelas, ya. Murid semangat untuk belajar, saling peduli. Nah, ini ada peraturan kelas. Selalu kembalikan buku pada tempatnya, dilarang mengganggu orang lain. Ada yang bisa menjawab keyakinan kelasnya apa kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya? Keyakinan kelasnya berarti menghargai. Dilarang mengganggu orang lain, hadir. Kalau hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Ini contoh peraturan kelasnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti nilai keyakinan kelasnya yaitu tanggung jawab. Bagaimana siswa itu saat meminjam buku agar bukunya dikembalikan lagi ke tempatnya dalam keadaan yang masih utuh, tidak sobek
ataupun tidak dicoret-coret. Jadi siswanya tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ini adalah peraturan kelas. Keyakinan kelasnya bagaimana? Berarti harus menghormati orang lain, jangan mengusili orang lain atau temannya. Jahil, tidak boleh jahil ya Bu, bukan jahil. Nah, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain. Ini Bapak. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan. Kalau murid kita atau peserta didik kita itu melakukan kekerasan, otomatis keselamatan dirinya itu terancam. Kenyamanan. Dilarang menggunakan narkoba. Kalau ini keyakinan kelasnya yaitu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, berarti menghormati orang lain, bersabar ya Bu Kajini. Gunakan masker. Ini keyakinan kelasnya yaitu untuk kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor sekolah. Ini juga untuk keselamatan dan keamanan. 5. Posisi kontrol. Identitas gagal, kontrol dari luar. Yang pertama, menghindari hukuman. Ada guru, tipe gurunya. Kita usahakan kita jangan menjadi penghukum, membuat rasa bersalah. Kita sebaiknya dirubah, kita menjadi teman untuk murid kita. Kalau bisa, Bapak Ibu guru ini kan hebat-hebat, kita harus menjadi manajer untuk murid-murid kita. Contohnya, mengharding, menunjuk-nunjuk biasanya, kamu, ya, atau membuat rasa bersalah. Ibu kecewa sama kamu tidak pernah mengerjakan PR, seperti itu. Nah, seharusnya kita itu sebagai guru menjadi manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan bagaimana agar siswa mengerjakan PR. Kita identifikasi dulu apa sih alasannya murid kita tidak mengerjakan PR, seperti itu. Ini kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu adalah guru yang jahat ya Bapak Ibu, itu adalah guru penghukum. Ini semoga ya, enggak semoga sih, ini di Hajjah satu nggak ada ya guru-guru yang menjadi penghukum. Semuanya di sini selalu menjadi teman untuk muridnya, menjadi manajer ya. Kita sedang berusaha menjadi bestie untuk murid kita. Guru Kiki bestinya juga ya. Tuh. Nanti itu ada hasilnya, ada kaitannya di situ. Kalau jadi penghukum biasanya murid biarkan saja, paling nanti juga berguru marah-marah lagi, seperti itu. Nanti dampaknya murid mengulangi kesalahannya, merasa rendah diri, merasa minder. Nah, ada pertanyaan ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah contoh guru yang sukanya membuat orang merasa bersalah sehingga menjadi minder. Yang pertanyaan kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu adalah penghukum, langsung menghukum, langsung menghakimi. Kalau contohnya guru menjadi ayo lakukan demi Bapak Ibu. Nah, ini biasanya ya Bapak Ibu guru, kalau siswanya bisa menjawab pertanyaan, kita biasanya kasih stiker bintang. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini adalah contoh guru sebagai pemantau. Nah, untuk sebagai manajernya ini kita lakukan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, kita tanyakan kepada murid-murid kita. Jangan seperti yang terakhir, kamu selalu menjadi yang paling terakhir. Itu adalah sangat tidak baik karena sebagai penghukum. Nah, yang ini segitiga restitusi.
Nah, segitiga restitusi ini ada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, ya, menstabilkan identitas. Nah, keyakinan kelas yang sudah disepakati, ya. Ini cara-cara efektif solusinya yang dibutuhkan atas permasalahan kamu ingin menjadi seperti apa. Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, biasanya untuk menstabilkan identitas, guru itu sering berkata, ini kata-katanya yang bisa kita gunakan, berbuat salah itu manusiawi, tidak apa-apa. Guru juga pernah berbuat salah. Atau juga tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Nah, Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini adalah untuk menstabilkan identitas. Kemudian ada validasi kebutuhan. Ini membantu murid untuk mengenali kebutuhan dasar yang dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Ada juga contoh gurunya ini, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal yang demikian. Itu adalah validasi kebutuhan, langkah yang keduanya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Keyakinan kelas kita apa? Diingatkan, siswa membuka kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat. Contoh penerapan segitiga restitusi. Ini ada teori kontrol dari Dr. William Glasser, yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Maksudnya makna disiplin, belajar kontrol dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan yang mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ada semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang kalah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini yang tadi kita pelajari, 5 posisi kontrol, ya, sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau, dan menjadi manajer. Ini penyelesaiannya dengan menggunakan ini segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sikap seseorang memiliki gambaran berbeda. Nih, 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, ya Mbak Kiki, kasih sayang dan rasa diterima, itu kebutuhan manusia. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin itu saja. Nah, sebelum tutup, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Bisa buat Bapak Ibu. Kasus satunya ini, ada anak-anak sedang belajar, yang lain sedang belajar. 2 anak ini berlari-larian di kelas, berkejar-kejaran di kelas. Kalau Bapak Ibu mengalami hal seperti ini, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Cewek nggak boleh. Kita harus menerapkan segitiga restitusi. Dilus-elus apanya? Orang guna. Nah, untuk permasalahan tersebut solusinya ada. Mas dikabisin Mas, aku lihat video. Bapak Ibu, inilah adalah
contoh dari penerapan restitusi terhadap 2 orang yang bermain jaga-jaga kelas. Ibu mas, dikasih mas. Bapak Ibu, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi terhadap 2 anak yang melakukan kesalahan pada kasus 1. Mas dikatakan ya. Kasus keduanya Bapak Ibu, ini adalah kasus pertama yang saya lakukan di kelas saya. Sedangkan Bapak Ibu, untuk kasus yang kedua ini adalah ada siswa saya yang jajan di luar pagar sekolah, padahal kesepakatan sekolah kita siswa tidak boleh jajan di luar sekolah, harus jajan di kantin sekolah. Ini siswa berkedapatan membeli es di luar pagar sekolah, ini melanggar kesepakatan sekolah kita di Bapak Ibu. Ini setelah saya tanya pada siswa, ternyata bekal minumannya ketinggalan karena terlambat. Silakan melihat dulu video penerapan segitiga restitusinya. Yang kita lakukan adalah bertanya dulu kepada siswa, kenapa sih kok tidak membawa minum? Ya, jangan langsung kita marah-marah. Kamu kok langsung jajan di luar pagar sekolah? Itu salah. Kita sebagai guru jangan marahin dulu, kita tanya dulu. Ternyata si Raisya ini tidak membawa minum karena melihat minum es teh di luar sangat enak, sangat segar. Akhirnya Raisya memutuskan untuk membeli minum di luar pagar sekolah. Setelah itu saya tanya, kok nggak beli di kantin sekolah saja? Kan di kantin sekolah ada. Karena jajan di luar itu tidak sehat biasanya, seperti itu. Saya tanya, ternyata alasannya Raisya kalau di kantin hanya ada air mineral. Itu ya Bapak Ibu, contoh penerapan segitiga restitusi di kelas saya. Demikian kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, ya, bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Terima kasih atas waktunya di Bapak Ibu. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triastuti SPD. Saya guru kelas 5 SDN Harjasari 01. Setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak di sekolah kami, yaitu Bu Novi, saya menjadi paham dan lebih mengetahui pentingnya budaya positif di sekolah. Kegiatan diseminasi ini tujuannya sangat bagus, yaitu agar guru SDN Harjasari 01 bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Contohnya adalah kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang dibuat oleh guru kelas atau guru mapel. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.